Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini, Aojak, di channel yang penuh suka duka ini, teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau coba jawab salah satu pertanyaan dari teman kita. Jadi bertanya bahwa semisal saya kerja magang di restoran, setelah itu habis kontrak, tuh selesai 3 tahun, terus diperpanjang masa kerjanya. Terus kan kita statusnya bukan lagi magang, pindah ke Tokutegino, otomatis dapat 5 tahun kontrak. Kalau kita misalnya maunya 3 tahun aja, boleh enggak sih? Soalnya saya mau melanjutkan kerja kapal pesiar setelah kerja di Jepang tuh. Nah, jadi inti pertanyaannya, kalau misalkan kita cuma pengennya 3 tahun, boleh enggak? Tentu saja boleh ya. Jadi, untuk Tokutegino itu, teman-teman, jadi kontrak kita itu akan diperbarui setiap 1 tahun sekali. Bukan tiba-tiba kita langsung tanda tangan kontrak untuk 5 tahun, bisa bekerja di perusahaan tersebut. Tidak, tapi jadi Tokutegino itu setiap tahun kita bakal diperbarui kontrak kerjanya 1 tahun. Jadi 1 tahun 1 tahun. Nah, misalkan 1 tahun ini saya merasa udah cukup, saya misalkan pengen pulang aja ke Indonesia, ya udah, untuk kontrak tahun berikutnya kita nggak usah tanda tangan lagi. Jadi cukup misalkan 1 tahun atau mau 2 tahun aja. Misalkan kayak aku pribadi kan, meskipun perusahaan mintanya untuk aku bekerja di tempat yang sekarang itu 2 tahun, tapi secara tanda tangan kontrak aku harus 2 kali tanda tangan kontraknya. Jadi tahun ini sudah tanda tangan kontrak, nanti untuk tahun keduanya tanda tangan kontrak lagi. Nah, semisal saya nggak mau, saya pengen pulang aja, untuk nanti di tahun kedua nggak usah tanda tangan kontrak. Jadi memutuskan untuk berhenti. Meskipun perusahaannya membutuhkan, meskipun perusahaannya masih meminta untuk tetap bekerja di sini, tapi kita berhak untuk menolak, berhak untuk juga tidak melanjutkan kontrak di tempat kerja tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman ini sekedar informasi, juga sekedar pemberitahuan bahwa tidak langsung kalau Tokutegino itu dapat kontrak 5 tahun. Beda dengan magang di Jepang. Kalau magang di Jepang itu memang dari awal sebelum kita berangkat ke Jepang sudah diputuskan. Gitu. Ada yang dapat kontraknya 1 tahun, ada yang dapat kontraknya langsung 3 tahun. Nah, kalau magang di Jepang itu rata-rata kan tidak bisa pulang. Juga kita tidak bisa memutuskan. Kalau misalkan mau memutuskan kontrak pun dan pulang, biasanya itu ada denda. Itu jadi ada kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, kalau Tokutegino itu sebenarnya kita bisa berhenti di tengah jalan. Kalau misalkan kita udah nggak betah di satu perusahaan tersebut, kita juga bisa mengajukan pengunduran diri. Nah, banyak sekali juga teman-teman yang seperti itu, merasa tidak nyaman, tidak betah di satu pekerjaan tersebut, dan misalkan gajinya kurang atau tempat kerjanya tidak nyaman, orang-orang pekerjaannya misalkan toksik, tidak bisa membantu kita lebih baik, tidak bisa membantu kita bisa beradaptasi di tempat kerja tersebut, intinya nggak nyaman lah. Nah, kita juga bisa kalau Tokutegino itu meminta untuk mengundurkan diri, tapi tidak boleh mendadak tiba-tiba langsung keluar, harus ada pembicaraan sebelumnya, karena perusahaan juga harus menyiapkan sebagai pengganti kalau misalkan kita keluar. Nah, mereka juga harus menyiapkan gantinya. Itu kan butuh waktu. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung minta untuk keluar di hari tersebut. Kecuali memang ada kasus yang sangat mendadak atau kasus yang sangat benar-benar harus keluar hari itu dan kita memang sudah nggak betah. Seperti itu. Dan juga teman-teman, kalau misalkan kalian mau pindah ke Tokutegino, misalkan posisi kalian di Jepang. Nah, kalian mau langsung pindah aja ke Tokutegino tanpa pulang ke Indonesia, itu juga bisa ya teman-teman. Jadi 6 bulan sebelum kamu habis kontrak 3 tahun, itu kamu harus sudah persiapan syarat-syaratnya untuk bisa masuk ke Tokutegino. Nah, nanti bisa dibantu sama Kumiai atau agen yang ngirim kalian ke Jepang tersebut, nanti bakal bisa dibantu. Kalau misalkan kalian tidak bisa, kalian bisa juga cari TSK yang terpercaya. Bisa kalian cari juga di Google, bisa kalian juga cari di Instagram. Itu banyak sekali TSK yang bisa menyalurkan kalian untuk pindah perusahaan menggunakan visa Tokutegino tentunya. Gitu. Jadi jangan pulang dulu ke Indonesia baru cari
kerja lagi ke Jepang. Menurutku pribadi, 6 bulan sebelum kontrak kerja kita habis, nah 6 bulan itu kita harus sudah cari pekerjaan baru untuk nanti setelah kontrak ini habis, jadi kita bisa langsung bekerja di tempat yang baru. Kalaupun kita harus pulang dulu ke Indonesia, setidaknya kita sudah memiliki kontrak di tempat kerja yang baru gitu. Jangan sampai pulang dulu nih ke Indonesia baru nyari kerja lagi. Nah itu satu, makan waktu lagi, makan biaya lebih besar. Jadi mending atau syukur-syukur langsung dapet job. Bisa jadi kita nganggur lama lagi di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita sudah persiapan dari sebelum kita mau pulang, misalkan setahun lagi mau pulang nih, itu udah persiapan tuh. Persyaratannya kayak bahasa Jepang minimal E4, harus sudah punya sertifikat. Kemudian kita juga harus sudah punya SSW ya. Misalkan kita mau pindah misalkan ke kapal pesiar tadi, berarti perikanan. Dan kalau misalkan kita mau pindah ke job manapun lah itu ya, kita harus mempersiapkan tadi SSW-nya gitu. Nah 6 bulan kalian harus mulai cari TSK, mulai mensetsu gitu, udah mulai ngelamar kerja lagi di tempat yang baru, untuk nanti kerjanya ya setelah selesai gitu. Misalkan ada lowongan nih, misalkan nih ya, kalian habis kontraknya itu di bulan 5 tahun 2025. Nah sekitar bulan Desember, bulan Januari di awal tahun itu harus sudah mulai cari lowongan kerja. Lowongan kerjanya yang membutuhkan untuk misalkan bekerja di bulan Juni tahun 2025-nya, untuk membutuhkan untuk bekerja di bulan Juli, Agustus gitu. Pokoknya setelah habis kontrak. Jangan kita cari job-job kerjanya di masih masa-masa kita masih harus bekerja di perusahaan yang sekarang, jangan. Tapi cari job atau lowongan yang dia membutuhkan untuk bekerjanya tuh di setelah kita habis kontrak di perusahaan kita yang sekarang. Nah kita bisa mensetsu, wawancara kayak gitu, dengan posisi masih di Jepang, nah gitu. Itu kalau secara pengalaman aku pribadi. Semoga video ini bisa membantu dan bisa menjawab ya pertanyaannya, dan juga bisa bermanfaat untuk sebagian kecil orang yang membutuhkan informasi ini. Salam SCTP, semoga bermanfaat.